Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan sedikit mengenai tunarungu. Sebelum kami memaparkan tunarungu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Hai, nama saya Cinta. Hai, nama saya F A T U R. Hai, nama saya M A W A F. Hai semuanya, nama saya M A R D H A. Marda. Halo, nama saya W I N D Y. Windy. Baik, sebelum kita menjelaskan penjelasan tentang tunarungu, jadi kita cari tahu dulu nih, tunarungu itu apa sih? Jadi tunarungu itu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna itu artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Maka dari itu, tunarungu adalah seseorang yang kurang dalam pendengaran. Nah, anak tunarungu ini tentu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Nah, tapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Nah, jadi seperti klasifikasi tunarungu yang akan dijelaskan nanti, ada tunarungu ringan, tunarungu sedang, tunarungu berat, dan lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai etiologi atau penyebabnya. Silahkan next. Nah, tadi udah dijelasin dengan Cinta. Nah, anak tunarungu mengalami gangguan dalam fungsi pendengaran yang menyebabkan tidak dapat menerima informasi dari luar dan menyampaikan informasi yang sesuai sehingga anak tunarungu sering mengalami salah persepsi dalam berkomunikasi. Nah, sebab-sebab kelainan pendengaran atau tunarungu dapat terjadi sebelum anak dilahirkan atau sesudah anak dilahirkan. Menurut Sarjono, mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam ada A. Faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang pertama, ada faktor keturunan cacar air. Yang kedua ada campak, yang ketiga ada keracunan darah, yang keempat penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Yang kelima ada kekurangan oksigen, yang keenam ada kelainan organ pendengaran sejak lahir. Yang B, faktor-faktor saat anak dilahirkan atau natal. Yang C, faktor resus, ibu dan anak yang sejenis. Contohnya seperti anak lahir prematur, anak lahir penggunaan forceps, atau proses kelahiran yang terlalu lama. Nah, yang D yang terakhir, ada faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Contohnya seperti infeksi atau tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Next. Ya, di sini ada batasan-batasan tunarungu. Tunarungu di sini adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Yang dimaksud dengan anak tunarungu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendekatan khusus. Gangguan pendengarannya sendiri dapat diklasifikasikan sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Dengan tes pendengaran, maka kepekaan pendengaran akan dapat diukur sesuai dengan frekuensi dan intensitasnya. Nah, menurut Mores, definisi dari ketunarunguan adalah kondisi di mana individu tidak mampu mendengar
Dan hal ini tampak dalam bicara atau bunyi-bunyian lain, baik dalam derajat frekuensi dan intensitasnya. Nah, batasan-batasannya lain berdasarkan saat mulanya terjadi ketulian. Batasan yang bersifat kuantitatif secara khusus menunjukkan pada gangguan pendengaran sesuai dengan hilangnya pendengaran yang dapat diukur dengan alat audiometri. Nah, audiometri ini merupakan alat yang dapat mengukur seberapa jauhnya seseorang bisa mendengar atau seberapa besarnya hilangnya pendengaran dan ditunjukkan dalam situasi desibel atau dB. Nah, di sini juga ada kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 itu hilangnya pendengaran yang ringan, 20-30 dB atau desibel. Kelompok 2 hilangnya pendengaran yang marginal, 30-40 dB. Kelompok 3-nya hilangnya pendengaran yang sedang, 40-60 dB. Yang keempat hilangnya pendengaran yang berat, 60-75 dB. Dan yang kelompok yang 5 adalah hilangnya pendengaran yang parah. Itu sekitaran 75 dB ke atas. Nah, definisi di atas kelompok 1, 2, dan 3 ini tergolong sulit mendengar. Sedangkan 4-5 ini tergolongnya sudah termasuknya bisa dibilang itu tuli. Nah, ketulian ini yang bersifat konduktif, masih dapat dibantu dengan alat bantu dengar. Kerusakan ini disebabkan oleh adanya gangguan transmisi suara dari saluran auditoris ke telingaan dalam. Misalnya disebabkan oleh terjadinya malformasi atau penyumbatan atau pecahnya gendang telinga. Nah, gangguan pendengaran ini disebabkan oleh kerusakan sensori neural yang biasanya disebabkan oleh kerusakan telinga bagian dalam atau pada syaraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan rangsangan ke otak. Nah, kerusakan sensori neural ini tidak dapat diperbaiki secara medis, tapi perbaikan-perbaikan satu-satunya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan alat bantu dengar dengan serta pendukungan pendidikan. Next. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang dampak-dampaknya dari aspek kognitif, emosi, dan sosial bagi tunarunggu. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang dampak dari aspek kognitif. Nah, dampaknya itu untuk tunarunggu itu ialah keterlambatan dalam pembelajaran dan bahasa, karena besar atau kecilnya hambatan perkembangan tersebut, maksudnya hambatan bahasa tersebut dan ujaran dan anak tunarunggu tergantung pada jenis tingkat kehilangan pendengarannya, seperti itu. Yang kedua itu dampak tunarunggu terhadap emosi. Nah, yang dampaknya itu ialah kayak penyandang tunarunggunya tersebut lebih susah untuk menempatkan dirinya ke masyarakat, seperti kayak dia lebih malu untuk menempatkan dirinya tuh, lebih malu untuk bersosialisasi lagi, seperti itu. Nah, kalau dampak tunarunggu terhadap sosial itu terhambatnya komunikasi, yaitu lebih kayak karena tuh kayak menurut tunarunggunya itu untuk memahami bahasa itu lebih sulit gitu. Seperti itu. Next-nya. Baik, next-nya di sini saya akan menjelaskan perihal lapangan pekerjaan atau vokasi bagi tunarungu. Nah, untuk lapangan pekerjaan sendiri yang kita ketahui pada saat ini ada dua hal dari kelompok kami setelah mendiskusikan. Yang kami ketahui itu sudah ada ojek online dan barista cafe. Ojek online di sini sudah mulai banyak mempekerjakan teman-teman dari teman-teman kita yang tunarungu, dan begitu juga dengan tempat coffee shop yang mau mempekerjakan teman-teman kita yang tunarungu. Terus di sini ada 8 pekerjaan vokasional bagi tunarungu itu, ada SLB, sekolah luar biasa, tujuan utamanya dari SLB sekolah luar biasa. Nah, sebenarnya prospek pekerja penyandang tunarungu ini tergantung lagi kepada lembaga pendidikan tunarungu. Di dalam pembinaannya aktif mencari
aktif mencari pekerjaan atau mampu mempersiapkan penyandang tunarungu ini menjadi tenaga kerja yang kompetitif. Lalu bisa juga membekali teman-teman tunarungu dengan strategi yang ada saat ini nih, pekerjaan-pekerjaan saat ini gitu. Serta penyandang tunarungu ini bisa mampu membentuk federasi sebagai wadah organisasi yang melindungi pekerjaannya. Jadi untuk prospek pekerjaan dari teman-teman kita tunarungu ini bisa kita dari teman-teman tunarungu ini kembali lagi seperti tadi disebutkan itu bagaimana dari pembinaannya atau pembentukan federasinya gitu. Terus penyandang tunarungu di sini itu sebenarnya bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri gitu. Balik lagi ke masing-masing penyandang tunarungu tersebut gitu. Bisa juga dengan cara mendirikan koperasi produksi barang dan jasa di lembaga pendidikan tunarungu serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang mudah diterima oleh masyarakat luas. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Dan semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.